Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa saham PANI yang terpantau satu minggu ini masih melanjutkan pelemahan. Bagaimana potensi saham PANI ke depannya? Apakah sudah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba update pergerakan dari saham PANI yang bisa kita lihat setelah rise issue, secara tren saat ini masih bergerak sangat downtrend. Hari Rabu masih turun 0,21% ke harga 11.750. Secara tren jika kita perhatikan sebelumnya PANI beberapa kali bisa bertahan di garis EMA 150. Setiap kali mengetes garis EMA 150 PANI bisa bertahan, dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound selalu tertahan di garis EMA 50. Setelah mencoba break garis EMA 50 gagal, malah PANI jebol garis EMA 150 dan mulai downtrend. Dan saat ini juga bisa kita lihat garis EMA 50 mulai turun dan ada potensi sudah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi untuk terancang kemudian memang PANI saat ini sudah kurang oke. Dan jika kita secara candle saat ini PANI mencoba untuk menembus harga 12.000. Secara candle 12.000 ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk PANI, ini menariknya asing dalam beberapa hari terakhir atau 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi. Tapi broker summary terpantau penurunan hari Rabu ini memang ada sedikit distribusi. Jadi untuk PANI apabila teman-teman ingin coba pantau di entry misalnya lebih oke saat ini wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy bisa coba entry apabila PANI berhasil naik di atas 12.000 itu akan lebih oke secara teknikal karena masih ada potensi to rebound dari 12.000 dengan target kenaikan terdekat 12.800. Tapi jika terpantau minggu depan masih lanjut turun di bawah 12.000 saya lihat PANI masih ada potensi untuk menuju 11.000. Jadi selama masih membentuk lower low, masih sangat beresiko untuk coba entry. Lebih oke tunggu mulai membentuk high low atau minimal mulai sideways di sekitar daerah support baru coba spekulatif buy. Jadi untuk teman-teman masih hold saham PANI, menurut saya harus hati-hati kan cara teknikal saat ini sudah downtrend. Sekarang kita coba update CBDK. CBDK cara trend bisa kita lihat lebih oke dari PANI karena memang rise issue PANI untuk membeli CBDK sehingga sentimen CBDK untuk saat ini lebih oke daripada saham PANI. Dan CBDK bisa kita lihat saat ini memang mulai sideways karena gagal naik di atas 9.500. Tapi CBDK masih kuat di atas support 8.500. Jadi hari Rabu sempat melemah di bawah 8.500 tapi penutupan masih kuat di atas 8.500. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk CBDK. Bisa kita lihat untuk CBDK 2 hari terakhir asing keluar. Tapi di broker summary terpantau ini tidak ada distribusi. Jadi terlihat ini malah ada sedikit akumulasi. Jadi untuk CBDK yang sudah punya menurut saya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry juga menurut saya ini masih bisa coba dipantau. Untuk entry menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 8.400 sampai 8.500. Karena masih berupa zona support yang bisa menahan penurunan dari saham CBDK. Apabila mau swing, untuk saat ini bisa jadikan 9.200 sampai 9.500 untuk target swing. Karena jika kita lihat 9.500 masih berupa resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham CBDK. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah saat ini masih hold juga menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold. Kan cara trend saat ini masih oke. Sekarang kita coba lihat saham properti lain sama Asri. Asri jika kita lihat secara teknikal saat ini masih sideways. Beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 cara candle sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya juga ada resisten 170 yang memang masih berupa resisten lumayan kuat. Jadi bisa kita lihat untuk saham Asri support terdekat saat ini ada di harga 162. Support garis EMA 150 ada di harga 161 dan sebenarnya masih ada satu support yang lumayan kuat di 160. Jadi untuk saham Asri apabila teman sudah punya misalnya selama masih kuat di atas 160 tentu masih mau hold, misalnya masih bisa coba di hold. Dan jika kita perhatikan hari Rabu ditutup di 162 cara pergerakan saat ini mulai melemah kembali. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Asri terpantau pada perdagangan hari Rabu kemarin ini ada sedikit akumulasi, tapi asing memang terpantau masih terus keluar. Jadi saham Asri lebih oke saat ini misalnya apabila mau entry, coba tunggu di sekitar 160 sampai 160 untuk target 161 untuk target entry-nya dan jadikan 165 sampai 170 untuk target swing-nya. Karena 165 saat ini masih berupa resisten yang kuat di garis EMA 50 dan 170 juga masih berupa resisten kuat. Atau hold saya terus selama Asri tidak turun bawah 160 kan cara pergerakan masih oke selama masih kuat di atas 160 dengan target lebih jauh di 180. Sekarang kita lihat saham SMRL. Saham SMRL jika kita secara teknikal saat ini masih belum oke.
Bisa kita lihat sempat mengetes garis EMA 50 pada perdagangan hari Senin kemarin, mencoba untuk break, ternyata gagal. Saat ini mencoba untuk turun di bawah 380. Jadi cara pergerakan bisa kita lihat SMR sempat menyentuh 370, setelah menyentuh mulai rebound, mulai membentuk high low, tapi ternyata tetap tertahan di garis EMA 50 dan mulai melemah kembali. Dan cara tren juga sebenarnya SMR trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan bisa kita lihat di broker summary, pada penurunan 1% lebih ini ada distribusi, asing juga terpantau masih terus keluar. Jadi untuk teman-teman masih hold sama SMRA, misalnya tetap harus hati-hati cara pergerakan, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 370. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 370, apabila SMRA masih bisa bertahan dari rebound, perlu coba spekulatif buy, tapi jadikan garis EMA 50 sampai 400 untuk target swingnya. Atau mau lebih oke lagi, tunggu SMRA berhasil naik di atas garis EMA 50 baru ikutan buy on breakout. Secara teknikal, SMRA baru akan mulai membaik jika terkonfirmasi berhasil beri garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.